Iron Dome Israel kembali jebol pada Sabtu 27 Januari malam. Akibatnya 10 rudal yang ditembakkan Hizbullah menghantam barak militer di wilayah Al-Jalil atas. Sejumlah tentara Zionis pun dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh sejumlah sumber rezim Zionis. Pasalnya sekira 10 rudal ditembakkan ke arah Al-Jalil atas di wilayah utara pendudukan. Serangan itu pun diklaim menimbulkan ledakan besar di wilayah tersebut. Sementara itu, Hizbullah juga mengaku bahwa pasukannya menargetkan barak militer rezim Zionis di daerah Al-Jalil atas dengan menggunakan rudal Falak 1. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah markas besar pasukan pendudukan Zionis di pangkalan militer Zabin di wilayah pendudukan Seba menjadi sasaran perlawanan Lebanon, yang mana serangan tersebut dilakukan dengan rudal Falak 1 pada Sabtu malam dan mengakibatkan kerugian besar. Hizbullah Lebanon juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menargetkan posisi pasukan musuh Zionis di sekitar pangkalan Sumira dengan roket. Serangan itu pun membuat sejumlah tentara Zionis tewas bergelimpangan. Tentara cadangan Israel tersiksa di tengah perang dengan Hamas di Gaza. Para tentara tersebut dipaksa latihan di medan yang sulit meski cuaca dingin menggerogoti wilayah tersebut. Zionis mengklaim latihan ketat itu dilakukan sebagai upaya menjaga kesiapan pasukan pertahanan Israel IDF di medan perang. Dilansir dari E24 News, tentara cadangan Israel kembali menghadapi kondisi sulit di tengah perang dengan Hamas. Kini tentara dari Brigade Penerjun Payung Cadangan Utara itu juga harus latihan berat di daerah padat penduduk. Bahkan latihan itu dilakukan dalam cuaca ekstrem saat hujan dan kabut sekaligus selama 100 hari lebih. Sontak saja kondisi tersebut disebut-sebut sebagai tanda kekalahan Zionis. Namun Zionis mengklaim latihan yang melibatkan Brigade Parasut Utara tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Pasalnya pelatihan tersebut mencakup berbagai unit, mulai dari regu kecil hingga tim batalion yang lebih besar. Latihan itu juga mengintegrasikan berbagai kekuatan seperti tank, infanteri, teknik, dan artileri. Konflik di Laut Merah antara Houthi dengan IS dan sekutunya semakin memanas. Bahkan Houthi mengaku telah membombardir kapal IS dan sekutunya di Laut Merah hingga 20 kali. Selain itu, Houthi juga mengklaim telah menyerang Israel sebanyak 10 kali. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu muncul beberapa jam setelah kelompok bersenjata itu menyerang kapal Marlin Wanda milik Inggris pada Jumat 26 Januari, yang mana dalam serangan itu, Houthi sukses membakar kapal tersebut menggunakan rudal balistik anti kapal. Mereka juga menargetkan USS Carney, kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil mencegat serangan tersebut. Houthi mengklaim puluhan serangan itu dilakukan sejak Oktober tahun 2023. Klaim terbaru ini menggambarkan bahwa kelompok yang didukung Iran tersebut tidak tergoyahkan. Bahkan Houthi sesumbar akan terus meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Pasalnya rentetan serangan Houthi itu sebagai balasan atas dukungan IS ke Israel dalam perang di Gaza. Untuk pertama kalinya kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah menggunakan rudal Falak 1 dalam pertempurannya dengan pasukan Israel di perbatasan. Senjata ini disebut menjadi momok dan bikin tentara Israel ketar-ketir. Diketahui, rudal Falak 1 merupakan rudal hulu ledak 50 kg yang dikembangkan pada tahun 90-an. Rudal tersebut digunakan pertama kalinya terhadap pos terdepan Israel di Golan pada Jumat 26 Januari lalu. Rudal buatan Iran ini memiliki jangkauan 10 km. Menurut laporan Arab, Hizbullah menggunakan rudal tersebut dalam Perang Lebanon kedua. Rudal Falak 1 memiliki panjang 1,32 meter dan diameter 240 mm. Ada versi rudal yang lebih lama, Falak 2, dan memiliki hulu ledak yang lebih besar. Mendapati ancaman rudal tersebut, tentu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu semakin terdesak. Di samping itu pula, desakan pada Benjamin Netanyahu juga datang dari banyak negara yang menuntutnya menghentikan genosida di Gaza.
Upaya penggerebekan massal yang dilakukan pasukan pertahanan Israel IDF kembali gagal total pada Minggu 28 Januari dini hari. Dalam operasi tersebut, para tentara Zionis justru tewas bergelimpangan, mereka dihujani tembakan dan bom rakitan oleh pasukan perlawanan. Dilansir dari Al-Mayadin, pejuang perlawanan merespons serangan dari pasukan pendudukan Israel di sejumlah titik di tepi barat. Pejuang perlawanan menghujani Zionis dengan tembakan dan bom rakitan. Menurut media Palestina, serangan itu diluncurkan pasukan perlawanan setelah Zionis berupaya menyerbu tepi barat dan menahan sejumlah warga sipil. Zionis bahkan juga menerbangkan drone dan penembak jitu di wilayah tersebut hingga memicu kemarahan. Melihat tindakan tersebut, pasukan perlawanan dilaporkan menargetkan kendaraan Israel menggunakan bom rakitan di tengah konfrontasi yang terus-menerus. Selain itu, pasukan khusus Israel juga dilaporkan menyerbu lingkungan Al-Hadaf di Jenin. Namun lagi-lagi pasukan perlawanan menghadang mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.